Bu Ibu rangawitan wae bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan juga rekan-rekan sejawat yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktu, menginvestasikan waktu dalam kegiatan webinar sederhana ini sebetulnya. Mudah-mudahan walaupun kegiatannya dilakukan melalui tatap maya, tidak mengurangi makna sama tujuan yang ingin dicapai. Di sini Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk berbagi tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah, di kelas-kelas kita. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama bahwa tema besar yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan kita itu kan Merdeka Belajar, di mana tujuannya itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, berpikir kritis. Dan yang keenam itu kreatif. Nah, budaya positif ini salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut. Topik utama yang akan kita bahas mengenai konsep budaya positif yaitu pertama, perubahan paradigma stimulus respon versus teori kontrol. Yang kedua, tentang disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Untuk membangun budaya positif, sekolah itu harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman bagi murid-murid kita, supaya mereka itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu yang perlu kita tinjau kembali yaitu tentang budaya positif atau bentuk disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah-sekolah kita atau di kelas-kelas kita. Kita mulai saja dengan yang pertama, itu tentang perubahan paradigma dan cara pandang kita dalam mengontrol murid. Di sini ada sebuah quote ya dari Stephen R. Covey. Beliau mengatakan, bila ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman tentang sebuah realitas.
Jadi kalau kita menginginkan perubahan yang signifikan, yang cukup berarti, yang harus pertama kali kita dirubah itu tentu paradigma kita. Bagaimana cara kita memandang sesuatu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah bahwa setiap generasi itu ada zamannya. Kalau kita tengok teori generasi, yang sekarang duduk sebagai guru dan sebagai pendidik itu adalah generasi X dan generasi Y. Generasi X itu yang lahir antara tahun 1965 sampai 1980. Sedangkan generasi Y itu yang lahir antara 1981 sampai 1997. Saya termasuk generasi Y karena lahir tahun 1984. Jadi yang duduk sebagai guru sekarang itu generasi X sama generasi Y. Sedangkan anak didik kita yang duduk di bangku SD itu sudah terpaut satu generasi, Bapak Ibu. Karena setelah generasi X, setelah generasi Y itu kan generasi Z. Generasi Z itu lahir antara 97 sampai 2010. Itu duduk di SMP, SMA, sama perguruan tinggi. Sedangkan yang duduk sekarang di bangku sekolah dasar itu generasi Alpha. Generasi yang lahir 2010 sampai 2000 sampai sekarang. Berarti sudah terpaut satu generasi antara pendidik dengan yang dididiknya. Diakui atau tidak, sistem pendidikan yang diterima oleh generasi X dan generasi Y itu syarat dan kental dengan penguatan, hukuman, pemaksaan, bahkan ancaman. Dan kalau kita pakai, kita terapkan untuk mendidik anak-anak yang generasi Alpha sekarang, tentu tidak akan relevan sama sekali. Karena kan tadi setiap generasi itu pasti ada zamannya. Nah, di sini kita perlu merubah paradigma kita tentang bagaimana mengontrol, bagaimana menumbuhkan budaya positif di kelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, jadi sekali lagi yang harus kita rubah dulu paradigma dulu. Paradigma bagaimana kita memandang anak atau memandang sebuah kontrol bagi anak. Sebelum sampai di sana, saya ingin bermain cobalah buka Bapak Ibu. Sebetulnya kalau langsung itu lebih bagus, tapi karena ini memakai tatap maya, Ibu bayangkan saja, permainannya bisa dibayangkan sebetulnya. Jadi permainannya cobalah buka, bayangkan oleh Bapak Ibu bahwa di dalam genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga di hidup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bayangkan dalam genggaman itu ada sesuatu yang berharga. Kemudian teman di samping Bapak Ibu mencoba untuk mengambil sesuatu yang berharga itu. Berarti kan harus membuka tangan Bapak Ibu. Bisa dengan rayuan, teman Ibu itu menggunakan rayuan atau bujukan supaya Bapak Ibu membuka tangannya. Bisa dengan kritikan, bahkan bisa dengan paksaan. Menurut Bapak Ibu kira-kira akan dibuka tidak genggaman tangan Bapak Ibu yang ada sesuatu yang berharga itu? Kalau yang mau berbagi silakan.
Misalkan Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga, nih, terus teman meminta dengan bujukan, rayuan, bahkan paksaan. Kira-kira Bapak Ibu akan membuka tidak kepalan tangan Bapak Ibu? Ada yang bisa berbagi? Boleh. Akan memberikan jika dirayu. Akan memberikan jika dirayu. Terus, ada yang lain? Sudah tidak ada lagi. Jadi kemungkinannya Bapak Ibu ada yang membuka, ada yang tidak akan membuka. Kemungkinannya ada dua. Ada yang membuka karena dirayu tadi kata Bu Arini. Ada orang yang tidak akan membuka, mau dirayu, mau dibujuk, bahkan dipaksa dia tetap tidak akan membuka. Itu kemungkinan dari sisi orang yang mengepal. Sedangkan dari sisi orang yang meminta, yang mencoba membuka kepalan, itu dia bisa menggunakan bujukan tadi rayuan. Bisa juga menggunakan kritikan atau bahkan bisa menggunakan paksaan. Nah, dari permainan ini, ya, dari permainan ini kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya orang tidak akan bisa mengontrol kita, baik pakai bujukan, baik pakai rayuan, paksaan, itu tidak akan bisa mengontrol kita. Ketika tadi Bu Arini jawab akan membuka karena dirayu, sebetulnya Bu Arini mengizinkan orang yang merayu membuka tangan. Jadi tetap kontrolnya ada di Bu Arini. Jadi walaupun Bu Arini membuka tangan, itu kontrolnya tetap ada di Bu Arini. Karena pikiran itu akan memerintahkan otak maksudnya akan memerintahkan tangan untuk membuka. Jadi inti dari permainan ini bahwa setiap orang itu tidak akan bisa mengontrol seseorang. Kecuali orang itu mengizinkan dia dikontrol oleh orang lain. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa miskonsepsi tentang kontrol menurut William Glasser. Pertama yang tadi, bahwa ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Sebetulnya setiap orang itu tidak akan bisa dikontrol kecuali dia mengizinkan untuk dikontrol oleh orang lain. Kita sering menganggap ketika murid melakukan perintah kita, itu bahwa kita menganggap kita berhasil mengontrol dia, mengontrol murid. Padahal sebetulnya muridlah yang mengizinkan dia dikontrol oleh Bapak Ibu. Jadi salah kalau ada yang menganggap bahwa guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Penguatan salah satu bentuk kontrol supaya murid bisa mengulangi perilaku yang positif. Itu bisa dibuktikan. Tetapi salahnya bahwa penguatan justru itu bisa menjadi hukuman. Ada bahkan yang menyampaikan atau istilah dihukum oleh penghargaan. Kenapa kurikulum 2013 itu menghilangkan sistem ranking? Karena menurut psikologis, anak yang ranking 2 akan merasa dihukum karena dia tidak ranking 1. Begitu juga seterusnya, begitu juga seterusnya. Selain itu, penguatan tidak akan bertahan lama, Bapak Ibu. Biasanya ketika murid sudah sadar, dia dibujuk,
dirayu oleh penguatan, itu suatu ketika dia tidak akan berusaha, suatu ketika dia tidak akan berbuat perilaku yang positif lagi. Jadi bahwa penguatan itu bisa efektif dan bermanfaat itu bisa dibantah oleh itu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah ada sebuah ungkapan, jika kita menasehati orang yang salah, berbaik-baiklah, jangan sampai orang yang dinasehati oleh kita merasa ditelanjangi, merasa direndahkan, merasa dipojokkan. Begitu juga dengan anak, begitu juga dengan murid. Ketika dia mendapatkan kritik dari kita, itu sebetulnya justru kalau kita salah akan meruntuhkan mental anak tersebut. Jadi bahwa kritik dapat membuat orang menjadi menguatkan karakter, di sini juga bisa dibantah. Selanjutnya yang terakhir, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa dia mempunyai tanggung jawab untuk membuat murid melakukan sesuatu dengan alasan apapun, bahkan pemaksaan, kalau untuk kebaikan si murid. Jadi ini persepsi yang salah, bahwa kita bisa memaksa walaupun demi kebaikan si murid, tetap itu tidak bisa dibenarkan. Karena ya tadi, yang namanya pemaksaan, pertama, tidak akan berpengaruh pada jangka waktu yang panjang. Ketika tidak ada pemaksaan, murid tidak akan berperilaku seperti itu lagi. Yang kedua, biasanya pemaksaan itu akan menimbulkan bentuk permusuhan antara guru dan murid itu sendiri. Jadi itu perubahan paradigma yang harus kita rubah tentang salah persepsi mengenai mengontrol murid. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini saya sajikan tentang paradigma stimulus respon sama paradigma teori kontrol. Dalam stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan kita sebagai pendidik dan kebutuhan anak sebagai murid tentu berbeda. Setiap orang pasti punya kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, stimulus respon menyatakan semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, justru setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Orang yang suka durian tentu akan memandang durian itu enak, harum, kalau dimakan nikmat. Tapi di mata orang yang tidak suka durian tentu akan berbeda. Durian itu tidak enak, durian itu baunya menyengat, sebal, dan sebagainya. Jadi setiap orang pasti punya gambaran yang berbeda pada sesuatu, walaupun sama bendanya. Selanjutnya, kita dalam stimulus respon kita mengubah orang untuk berpendapat sama dengan kita. Ini kan terlihat egois. Tapi dalam teori kontrol justru kita berusaha memahami pandangan orang lain. Di sini mungkin memahami pandangan murid, apa yang diinginkan mereka, apa yang dibutuhkan oleh mereka. Selanjutnya, dalam stimulus respon, perilaku yang buruk itu dilihat sebagai suatu yang salah. Jadi dalam stimulus respon itu hitam dan putih. Kalau perilaku negatif ya udah buruk aja. Tapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan.
Perilaku positif maupun perilaku negatif sebetulnya pasti punya tujuan, Bapak Ibu. Jadi ketika murid berperilaku negatif, tentu kita kalau pakai teori kontrol tidak langsung memvonis salah. Kita bisa mengajak berdialog. Apa alasan mereka melakukan itu? Siapa tahu mereka punya alasan yang rasional yang bisa diterima oleh kita. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi pada permainan, cobalah buka. Ketika Bu Arini membuka tangannya, dia mengizinkan orang yang membujuknya untuk mengontrol dia. Jadi bukan yang membujuk yang mengontrol, tapi Bu Arini sendiri yang mengontrol, membuka tangannya seperti itu. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Ya tadi sama, Anda juga tidak bisa mengontrol orang lain menurut teori kontrol. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya dalam stimulus respon ketika penguatan, ketika bujukan, ketika rayuan tidak berhasil, biasanya guru akan melakukan pemaksaan. Biasanya dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol justru yang yang diutamakan kolaborasi dan konsensus. Kita bisa berkolaborasi dengan anak atau membuat kesepakatan dengan anak sehingga bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak harus A, tapi kita bisa B atau C, tergantung kesepakatan antara guru dan siswa. Selanjutnya, dalam stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Guru menang, siswa yang berbuat salah, kalah. Atau misalkan pihak korban sebagai pemenang, pihak pelaku sebagai yang salah. Tapi dalam teori kontrol, terbalik. Antara korban sama pelaku, dua-duanya sama menang. Karena korban diuntungkan, sedangkan pelaku tidak direndahkan. Jadi dua-duanya menang. Nah, di sini mungkin yang harus dirubah tentang paradigma kita tentang mengontrol murid. Kita harus beralih yang dulu pakai stimulus respon, mungkin sekarang sudah mulai menggunakan teori kontrol yang tadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Topik yang kedua itu disiplin positif dan motivasi. Kira-kira ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dari benak Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi coba? Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terlintas dari pikiran Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi, Bapak Ibu? Disiplin, disiplin. Tidak ada yang mau berbagi ya? Disiplin itu contoh disiplin tepat waktu. Iya. Terus Bu. Anak misalkan masuk 7:30, jadi sebelum 7:30 dia harus sudah ada di sekolah. Contohnya. Iya. Terus ada yang lain mungkin? Tidak ada ya Bu Ibu, kita lanjut aja. Ya betul kata Bu Weti, kebanyakan orang ketika mendengar kata disiplin kan sering dikaitkan dengan peraturan, dengan ketertiban, ketaatan pada peraturan. Bahkan ada orang yang mengaitkan bahwa disiplin itu adalah hukuman. Itu sungguh sangat berbeda.
Karena untuk menumbuhkan disiplin positif, hukuman itu alternatif yang sebetulnya tidak perlu digunakan sama sekali. Menurut bahasa Latin, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Ketika kata belajar itu di dalamnya akan ada try and error, mencoba dan gagal. Jadi sebetulnya disiplin itu belajar bagaimana memperbaiki kegagalan atau memperbaiki kesalahan. Itu sebetulnya hakikat dari disiplin. Karena begini Bapak Ibu, anak itu manusia biasa, bukan robot. Dia pasti suatu ketika akan berbuat salah atau berbuat perilaku yang negatif. Samalah dengan kita. Nah, di sana disiplin dibutuhkan supaya anak tersebut bisa belajar dari kesalahan yang sudah diperbuat. Sehingga kedepannya dia bisa berperilaku yang lebih baik lagi. Jadi itu sebetulnya kata disiplin. Hakikat dari disiplin itu yaitu belajar. Ibu Yati punten biasa di paruman etana Bu, sekedap. Ternuhun. Nah, kalau Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar itu menyatakan bahwa murid itu harus merdeka. Dalam konteks pendidikan kita saat ini, bahwa pendidikan kita kan harus memerdekakan anak. Merdeka di sini apa sih? Apakah merdeka itu bebas semaunya? Atau kita membiarkan anak begitu saja? Di sini ada pengertiannya. Nah, di sini kata beliau bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah saja, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka dalam pengertian beliau bukan bebas semaunya terlepas dari perintah, tapi justru dia harus cakap buat memerintah diri sendiri. Dia harus tahu bagaimana mengontrol diri, bagaimana membuat sebuah keputusan. Tentu saja keputusan atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini itu baik atau benar. Jadi maksud merdeka di sana itu seperti itu. Jadi siswa punya kontrol sendiri untuk menentukan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan tadi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Kalau kita introspeksi diri, kira-kira apa yang kita lakukan itu pasti punya tujuan. Motivasi seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada alasan, mungkin dari lingkungan atau mungkin dari dorongan yang lain. Misal, ketika Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah, motivasinya itu kemungkinan yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau menghindari teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Itu kemungkinan motivasi yang pertama.
Terus motivasi yang kedua, Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalkan diberi pujian atau oleh kepala sekolah atau dihargai atau seperti apa. Tapi ada juga orang atau kita yang datang ke sekolah tepat waktu itu emang ingin menjadi diri yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi murid juga seperti itu. Ada murid yang taat melakukan perilaku positif itu karena takut, tidak mau mendapat hukuman. Biasanya orang yang motivasi seperti ini akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan? Itu berarti motivasinya menghindari ketidaknyamanan. Selanjutnya untuk motivasi yang kedua, biasanya orang akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan ketika melakukan itu? Itu berarti orientasinya terhadap imbalan atau penghargaan. Tapi untuk motivasi yang ketiga, orang akan bertanya, akan menjadi seperti apa saya, atau saya ingin menjadi orang seperti apa. Jadi di sini motivasi yang ketiga itu motivasi yang paling tinggi yang dicoba oleh kita ditanamkan pada anak didik kita. Karena kalau murid sudah memiliki motivasi yang ketiga, motivasi bahwa dia melakukan perilaku positif itu ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai, itu akan lepas dari hukuman ataupun penghargaan. Mau dihukum atau tidak, mau diberi penghargaan atau tidak, dia pasti akan melakukannya. Atau bahkan bisa menembus ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun anak akan berbuat seperti itu. Kalau motivasinya yang nomor 3. Tadi sini dalam menumbuhkan budaya positif, kita harus bisa atau mencoba untuk menanamkan motivasi yang ketiga ini yang paling tinggi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Topik yang ketiga tentang budaya positif yaitu keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya atau terbentuknya sebuah lingkungan positif. Untuk membentuk budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau dasar bersama di antara para warga kelas. Yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Saya mau memberi pertanyaan, mengapa ada peraturan memakai helm ketika mengendarai motor? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kenapa ada peraturan memakai helm ketika mengendarai motor? Ada yang mau berbagi? Ya, untuk melindungi kepala kalau terjadi kecelakaan. Iya. Terus Bu, ada yang lain? Melindungi kepala. Kemana guys? Kemana itu? Supaya tidak ada supaya tidak hilang. sedikit pertanyaan. Iya.
Ya teh Silakan asup Bapak. sama. Dalam permasalahan motivasi tadi, kalau nggak salah motivasi itu dibagi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Iya. Nah, tadi dalam pemaparan Bapak tidak terlalu jelas mana yang termasuk motivasi intrinsik, mana yang termasuk motivasi ekstrinsik, lalu apa kelemahan dan kelebihan dari dua motivasi tersebut. Rupanya sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. kejelasannya, Pak. Siap. Makasih atas pertanyaannya. Kita kembalikan lagi dulu ya Pak. Tadi itu. Ya. Nah ini yang 3 motivasi itu ya Pak. Di sini itu kan ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Kalau berdasarkan pertanyaan dari Bapak, yang motivasi yang ke-1 sama yang kedua itu masuk motivasi ekstrinsik. Motivasi eksternal karena datang dari luar. Ketidaknyamanan, hukuman itu datangnya dari luar. Begitu juga imbalan atau penghargaan itu datangnya dari luar. Terus kelemahannya, motivasi yang datang dari luar itu biasanya tidak akan bertahan lama atau ini akan subjektif. Misalkan gini Bapak, di satu kelas, taruhlah di kelas rendah, misalkan kelas 1, Ibu Yati misalkan. Untuk setiap anak yang masuk kelas itu anak selalu tidak antri, berebutan, berdesak-desakan. Ibu Yati berinisiatif memberi stiker bintang kepada anak yang ngantri menunggu giliran. Setelah 2 minggu dilaksanakan, anak setiap hari antri. Karena motivasi anak tersebut yaitu mendapatkan imbalan berupa stiker bintang. Suatu ketika, Ibu Yati misalkan berhalangan hadir. Misalkan sakit. Terus dimasuki oleh Ibu Weti misalkan. Ibu Weti tidak tahu tentang kebiasaan Ibu Yati yang selalu memberi stiker bintang. Sehingga anak kembali lagi menjadi tidak antri, berdesak-desakan lagi. Itu mungkin kelemahan dari motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal yang nomor 3, itu mau diberi hukuman atau tidak, mau diberi penghargaan atau tidak, karena anak yakin bahwa antri itu sesuatu yang baik, dia akan tetap melakukan walaupun misalkan tidak diberi penghargaan. Kalau kita meminjam istilah filsafat, itu motivasi seseorang melakukan perbuatan baik itu pertama terpaksa, yaitu karena menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, karena kebutuhan. Karena ingin mendapat penghargaan, ingin mendapat imbalan. Yang ketiga, itu hierarki yang paling tinggi, itu karena cinta. Di sana ada ketulusan, di sana ada keikhlasan. Nah, mungkin seperti itu, Bapak. Apa sudah cukup, Pak? Nya bagus nama panginten karena Allah tak itu panggil surah abdi mah. Iya, jadi motivasi internal itu kan datangnya dari keyakinan si anak dari dalam diri. Jadi
tidak terpengaruh sama hukuman sama penghargaan, sehingga motivasi tersebut akan bertahan lama dimanapun dan kapanpun anak akan antri, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di kelas, badai di Alfamart misalkan, badai di apa dalam kehidupan sehari-hari, karena anak yakin bahwa antri itu suatu kebajikan, dia akan tetap melakukan. Beda kalau motivasinya yang ke satu sama yang kedua. Mungkin di sekolah anak akan antri, tapi kalau di luar karena tidak ada hukuman, karena tidak ada penghargaan, dia akan berperilaku tidak antri lagi. Mungkin itu, Pak. Kalau bisa diterima. Sudah, Pak, tidak ada lagi. Bisa dilanjut. Ya. Kembali lagi Ibu pada keyakinan kelas. Kenapa tadi kenapa keyakinan tidak peraturan? Tadi saya membuat ilustrasi mengapa ada peraturan memakai helm ketika mengendari sepeda motor. Tadi jawaban Ibu Weti kan supaya ketika terjadi kecelakaan itu bisa melindungi kepala. Artinya keyakinan di sana itu keselamatan. Kita memakai helm itu yakin bahwa kalau terjadi kecelakaan itu bisa meminimalkan dampak yang didapat sehingga kita akan selamat. Jadi nilai dari keyakinan memakai helm itu keselamatan. Atau misalkan mengapa kita ada peraturan memakai masker dan mencuci tangan. Itu kemungkinan jawaban kita kan karena kesehatan saat ini karena sedang pandemi itu ada peraturan memakai masker dan mencuci tangan. Berarti kita yakin dengan memakai masker dan mencuci tangan itu insya Allah kita akan terhindar dari penyebaran virus corona tersebut, sehingga kesehatan itu akan didapat. Jadi itu yang dimaksud kenapa keyakinan tidak peraturan. Selanjutnya, kalau keyakinan itu biasanya anak akan termotivasi dari dalam diri. Karena kan kebanyakan kita selalu mendengar bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Sering kita mendengar istilah seperti itu. Tapi kalau keyakinan itu kan adanya dari dalam diri, bukan dari luar. Sehingga kalau kita sudah yakin, insya Allah akan tetap melaksanakan perilaku yang positif. Selanjutnya, dalam pembentukan keyakinan kelas, di sini pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Tadi seperti tadi memakai helm itu kan konkret, tapi keselamatan itu lebih abstrak. Selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau keyakinan yang diterima secara universal terlepas dari latar belakang suku, bahasa, negara, bahkan agama, bahwa keselamatan itu nilai kebajikan. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kadang peraturan itu kan kalau kita melihat peraturan biasanya dalam bentuk kalimat negatif. Jangan buang sampah sembarangan, dilarang merokok, terus dilarang buang sampah sembarangan. Itu kalimat-kalimat negatif yang berada dalam peraturan. Tetapi kalau dalam keyakinan itu dibuat dalam kalimat positif. Misalkan membuang sampah pada tempatnya atau kami akan membuang sampah pada tempatnya. Terus keyakinan itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua orang. Kalau Bapak Ibu melihat peraturan yang ada di kelas itu jumlahnya banyak, bisa sampai 10 bahkan belasan.
anak akan malas membacanya, apalagi memahaminya. Kalau dalam keyakinan justru itu paling sedikit 3 dan paling banyak juga sampai 7. Jadi tidak terlalu banyak. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang didapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya sesuatu yang bisa dilakukan oleh siswa, tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini yang membedakan antara peraturan dan keyakinan. Peraturan yang selama ini ada di kelas itu biasanya dibuat oleh guru atau sekolah atau bahkan bisa membeli yang sudah jadi. Tapi keyakinan itu justru yang buat, yang merumuskan itu murid sendiri. Sehingga dia akan punya keterlibatan personal ataupun emosional dengan keyakinan yang mereka buat. Karena kan mereka yang merumuskan, mereka yang membuat, sehingga mereka akan punya hubungan emosional dengan keyakinan itu. Beda dengan peraturan yang dibuat oleh guru. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas pada waktu ke waktu. Biasanya bisa keyakinan kelas itu bisa dibuat ketika tahun ajaran baru, Bapak Ibu. Tahun ajaran baru kita bisa membuat keyakinan bukan kita, anak-anak murid bisa membuat keyakinan kelas di awal tahun ajaran baru. Terus ketika dia sudah keluar bisa diganti lagi dengan angkatan yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi selama ini kan peraturan sudah 5 tahun tetap itu saja. Sudah berdebu, bahkan sudah lamat lancahan. Seperti itu. Tapi kalau keyakinan terus bisa direvisi tiap semester atau tiap tahun ajaran. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini saya membandingkan antara peraturan dengan keyakinan. Sebagai contoh saja ya Bapak Ibu, mengembalikan barang ke tempatnya, itu berarti keyakinannya bertanggung jawab. Bersikap baik kepada orang lain, saling menghormati, keyakinannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu keyakinannya menghormati orang lain atau komitmen. Membuang sampah pada tempatnya, tempat yang disediakan itu keyakinan yang di situ adalah kesehatan. Bergantian menunggu giliran, berempati, menghormati orang lain. Menggunakan masker, kesehatan, mendengarkan guru, menghormati orang lain. Mengerjakan tugas yang diberikan itu bertanggung jawab. Menjenguk teman yang sakit, saling menyayangi, dan berteman dengan siapa saja itu kerukunan atau saling menghormati. Ini cuma contoh-contoh saja. Jadi dari peraturan yang ini sebetulnya Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada beberapa peraturan yang bisa disatukan dalam satu keyakinan. Misal, ini kan mengembalikan barang ke tempatnya sama mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu. Itu kan sama, bisa disatukan dalam satu keyakinan, yaitu bertanggung jawab. Terus yang ini misalkan bersikap baik kepada orang lain sama mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Itu juga bisa disatukan dalam satu keyakinan, yaitu saling menghormati atau menghormati orang lain. Jadi intinya keyakinan itu merupakan sesuatu yang disarikan dari beberapa peraturan, sehingga jumlahnya akan lebih sedikit daripada peraturan, karena kan yang diambil yang konsep abstraknya saja. Baik Bapak Ibu, lanjut. Nah, kebetulan di kelas saya sudah melaksanakan pembentukan keyakinan kelas yang dimulai dari curah pendapat. Jadi anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok. Terus dalam kelompok itu mereka membuat daftar perilaku positif yang ada di kelas. Tapi dalam bentuk kalimat positif, bukan kalimat negatif. Nah, setelah itu anak-anak berdiskusi, bercurah pendapat. Setiap kelompok itu bahkan bisa menghasilkan
15 sampai 20 perilaku yang positif. Nah, setelah anak mendapatkan beberapa perilaku yang positif, selanjutnya anak itu disuruh untuk mengelompokkan, oh ini masuknya pada keyakinan apa, seperti tadi. Misalkan membuang sampah pada tempatnya, memakai masker itu masuk pada keyakinan kesehatan. Jadi apa yang didaftar oleh anak-anak itu dari belasan atau sampai 20 perilaku positif nanti disarikan, dirangkum menjadi beberapa keyakinan. Nah, kebetulan setelah mereka bercurah pendapat, itu mereka menghasilkan 5 keyakinan. Nah, kebetulan di kelas saya ada bor yang tidak dipakai di belakang. Saya itu langsung menggambar atau menuliskan 5 keyakinan yang mereka buat di sana. Supaya setiap hari itu setidaknya bisa dilihat, bisa diakses. Lama-lama kan mudah-mudahan tertanam pada pikiran dan hati mereka. Kalau lebih jelasnya seperti ini. Jadi mereka merumuskan bahwa 5 keyakinan dari 20 perilaku yang tadi didiskusikan, mereka mensarikan menjadi 5 keyakinan. Yang pertama tentang kesehatan, yang kedua saling menghormati, yang ketiga bahwa mereka itu yakin untuk bertanggung jawab, terus yang keempat mereka yakin untuk hidup rukun, yang terakhir mereka yakin untuk saling menyayangi. Nah, ini mungkin yang dimaksud keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas sudah bisa ditinggalkan, kita ganti dengan keyakinan kelas. Alasannya yaitu tadi kalau keyakinan itu kan datangnya dari dalam diri mereka, sesuatu yang diyakini. Insya Allah motivasi yang dibangun itu akan dari dalam diri mereka sendiri. Itu yang ketiga tentang keyakinan kelas. Mungkin sampai sini tidak ada yang mau ditanyakan Bapak, Ibu? Tentang keyakinan kelas mungkin. Tidak ada, kita lanjut ya Bapak, Ibu. Nah, untuk mendalami keyakinan kelas yang mereka buat, kita bisa melakukan pendalaman keyakinan kelas. Misalkan kan kata saya tadi, keyakinan kelas bisa mereka rumuskan di awal tahun ajaran baru. Selama 1 sampai 2 hari kita bisa saja melakukan pendalaman tentang keyakinan-keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama. Salah satu contoh metodenya seperti ini dalam saling menghormati. Di sini ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Mereka bisa tetap bekerja dalam kelompok, terus bisa menyebutkan, oh saling menghormati itu tampak seperti apa. Misalkan di sini contohnya, oh datang tepat waktu, menyapa teman atau guru, misalkan mengembalikan barang teman yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu tampak seperti. Kalau yang tidak tampak sepertinya misalkan sering hadir terlambat, oh berarti itu tidak mencerminkan saling menghormati. Tidak tak acuh tak acuh kepada teman dan guru. Terus tidak mengembalikan barang yang dipinjam ataupun dikembalikan tapi tidak mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah metode-metode pendalaman keyakinan kelas yang kita bisa lakukan bersama anak. Misalkan 1 atau 2 hari di awal tahun ajaran baru. Selanjutnya, di sini saya memaparkan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Karena kalau ketika sebuah keyakinan sudah dibentuk, sebuah keyakinan sudah dirumuskan, biasanya dengan berjalannya waktu itu
ada saja anak yang berperilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan yang mereka sepakati. Nah, biasanya itu ada yang disebut hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu menuju pada identitas yang gagal. Hukuman itu sesuatu yang harus dan menyakitkan terjadi. Itu hukuman, ciri hukuman. Terus tidak nyaman bagi murid untuk jangka waktu yang panjang. Biasanya kadang anak kalau diberi hukuman, kadang ada anak yang terus dendam sampai mungkin sampai kapanpun kepada kita. Selanjutnya, perilaku pasif dan agresif itu meningkat. Ketika anak mendapatkan hukuman, kalau anak yang pendiam itu akan pasif, dia tidak bisa bersosialisasi. Tapi kalau yang anak yang nakal itu justru akan agresif pada temannya. Selanjutnya itu murid akan membenci peraturan kalau kita menggunakan hukuman. Yang kedua itu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu disiplin, tapi disiplinnya yang negatif. Biasanya sesuatu yang harus terjadi. Jadi konsekuensi itu ketika anak melakukan sesuatu perilaku yang negatif, ini konsekuensinya. Ini yang harus dilakukan. Terus tidak nyaman bagi murid untuk jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi biasanya kenyamanannya cuma dalam jangka waktu yang pendek. Tidak terbawa sampai misalkan anak keluar kelas. Terus penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Seperti tadi ketika ibu yatim misalkan memberikan penguatan dengan stiker bintang kepada anak. Itu dalam jangka waktu pendek itu bisa berhasil. Tapi kalau dalam jangka waktu panjang itu tidak efektif. Selanjutnya murid akan menghormati peraturan, konsekuensi. Nah kalau dalam restitusi merupakan pilihan. Jadi yang ditekankan di sini bukan hukumannya, bukan konsekuensinya, justru itu adalah pilihan. Mereka bisa memilih untuk memperbaiki apa yang mereka lakukan. Terus menguatkan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi restitusi itu bisa menguatkan dalam waktu yang panjang. Jadi akan tidak terbatas di sekolah saja. Terus biasanya dengan restitusi justru masalah yang terpecahkan karena di sini pendekatannya memperbaiki kesalahan, bukan menebus kesalahan. Selanjutnya murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Ini kan sesuatu yang paling tinggi menurut saya. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi bukan peraturan yang dari luar seperti itu. Nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi sama restitusi. Nah di sini kita bisa lihat nanti restitusi dibahas di lebih gamblang di depan. Kita bandingkan saja antara hukuman sama restitusi di sini. Kalau hukuman misalkan lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Berjemur di lapangan pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu juga hukuman. Tapi kalau konsekuensi, misalkan ini, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang kedua, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kalau kita lihat baik-baik, antara hukuman dan konsekuensi itu sungguh sangat berbeda. Kalau hukuman itu yang dilakukan anak tidak ada kaitannya dengan perilaku negatif mereka. Kita lihat, mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir. Kan tidak ada kaitannya mengelilingi lapangan dengan terlambat hadir. Itu ciri hukuman. Atau misalkan gini, ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kan tidak ada kaitannya antara menggunakan masker dengan push up.
Tapi kalau konsekuensi ada kaitannya. Misalkan ini, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja murid. Ketika anak membuat coretan, anak disuruh membersihkan coretan itu kan ada hubungan antara yang harus dilakukan dengan kesalahan mereka. Itu perbedaan antara hukuman sama konsekuensi. Bapak Ibu kita lanjut ya, waktunya sudah mulai. Kita langsung Bapak Ibu langsung pada contoh kasus. Di sini ada contoh kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2 A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, itu contoh kasus yang kita bisa analisis. Di sini kita akan menganalisis tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang melakukan sesuatu perbuatan, baik yang positif maupun negatif, itu tentu ada alasannya tertentu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Biasanya itu berhubungan dengan kebutuhan fisiologis seperti makan, kesehatan, tempat tinggal, dan lain-lain. Di sini, dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia tidak punya bekal makanan, ya jadi dia mengambil makanan temannya. Selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan menerima dan diterima di lingkungan sosial. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal teman itu karena merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, guru memberitahukan pada orang tuanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi ketika Doni mengambil makanan temannya itu mencari perhatian karena dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya tentang cinta dan kasih sayang. Kurang perhatian lah secara kasar. Jadi dia berusaha mencari perhatian itu. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan. Biasanya kebutuhan penguasaan berhubungan dengan diakui dan dihargai oleh orang lain. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Karena kan dia mau diakui nih, mau dihargai, mau dihormati. Karena dia tidak bisa berprestasi dalam akademik, ya dia akan mengganggu teman, menguasai temannya. Selanjutnya kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan itu dalam arti dia harus memiliki pilihan. Biasanya orang yang berkebutuhan kebebasan itu dia pinginnya bergerak anak itu. Dia tidak bisa diam. Dia itu ngancrong begitu, seperti itu. Dia tidak bisa diam dalam satu tempat, tidak bisa diam dalam satu kegiatan biasanya. Dia terus biasanya mencari hal-hal yang baru. Nah, bila jawaban Doni dalam kasus di atas bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Jadi tiap hari bekalnya itu saja.
sehingga dia merasa bosan. Sehingga dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Terakhir, kebutuhan kesenangan. Itu tentu berhubungan dengan tertawa, gembira, itu kesenangan. Kalau melihat kasus di atas, Doni, bila ia menjawab melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ada anak yang berperilaku negatif, kita harus berusaha mencoba apa kebutuhan yang sedang mencoba mereka penuhi. Karena kalau kita tahu alasan mereka melakukannya, tentu kita akan jauh lebih gampang untuk mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh murid. Seperti tadi misalkan kasus Doni, misalkan ketika ditanya dia menjawab karena tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Kita kan dalam menanganinya bisa saja menghubungi orang tuanya, membicarakan bahwa misalkan anak itu diwajibkan membawa bekal makanan. Seperti itu. Jadi ketika kita tahu masalah atau alasan anak berbuat perilaku, kita akan bisa mencari jalan keluar yang efektif dan efisien. Jadi itu 5 kebutuhan dasar. Selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Kita running aja ya Bu, waktunya sudah 1 jam. 2 lagi. Kita langsung aja Bu, untuk posisi kontrol itu kita langsung pakai kasus tentang Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ketika anak berperilaku negatif, itu ada 5 posisi kontrol yang dipakai oleh guru. Secara garis besar ya, 5 posisi kontrol yang dipakai dari guru. Yang pertama itu penghukum. Biasanya ketika anak terlambat, kalau guru memposisikan diri sebagai penghukum, nada suaranya akan tinggi. Bahasa tubuhnya, matanya melotot, jari telunjuk menunjuk, bahkan menghardik. Bahkan bisa saja posisi penghukum itu bukan hanya verbal tapi juga fisik biasanya kalau posisinya sebagai penghukum. Bagaimana perasaan murid ketika guru berbicara seperti itu? Misalkan, kamu terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Misalkan sambil dengan intonasi yang tinggi. Apa yang dampak yang dirasakan oleh anak ketika dia terlambat langsung dimarahin seperti itu? Kemungkinan murid akan marah-marah dan mendendam, bersifat agresif pada temannya. Bisa juga kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya dan meja tulisnya. Bisa juga kalau lebih buruk, sepulang sekolah murid tersebut melihat motor mobil Bapak Ibu langsung digores oleh paku karena dendam tadi. Tapi insya Allah lah kalau di anak usia SD tidak akan terjadi seperti itu. Tapi kalau di anak-anak SMP, SMA itu kan bisa saja terjadi. Karena mereka dendam, karena dihukum, merasa direndahkan, ya seperti itu. Itu posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi pembuat orang lain merasa bersalah. Justru ini kebalikan dari penghukum. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat ke anak. Biasanya kata yang dilontarkan itu dengan intonasi yang lembut. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali dengan suara yang memelas. Kira-kira bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Akibatnya kemungkinan murid akan merasa bersalah.
bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini justru jauh lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Tapi murid yang tertekan seperti ini, yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Dia bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Jadi posisi kontrol yang ini itu justru bisa lebih berbahaya dari tadi posisi ya sebagai penghukum. Selanjutnya, posisi sebagai teman. Ketika anak datang terlambat, ada guru yang memposisikan sebagai teman. Biasanya nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, bahkan mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Di sana mungkin murid tidak akan sakit hati karena posisi guru menempatkan dia sebagai teman. Tapi akibatnya justru ada yang negatif di sini. Ketika guru menempatkan posisi sebagai teman, negatifnya murid jadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman biasanya berbuat sesuatu bila menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Akibat yang lain ketika kita tidak bijaksana dalam menempatkan posisi sebagai teman, justru akibatnya kehilangan guru akan kehilangan wibawa. Karena kita terlalu dekat dengan murid, menggunakan posisi teman yang tidak bijaksana, justru kadang wibawa guru itu akan runtuh, sehingga anak murid itu akan biasa melunjak, ini teman saya, jadi dia akan merasa beranggapan seperti itu. Kalau kita tidak pandai dan tidak bijaksana memposisikan sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Ini kalau pemantau itu kan mengawasi. Nada suara datar, bahasa tubuh formal guru. Misalkan biasanya guru pemantau itu bicara seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Jawabnya tahu Pak. Guru langsung, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan nanti mengerjakan tugas ketinggalan. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi saya tunggu. Nah, kalau dalam posisi pemantau, guru tidak marah-marah, murid juga tidak merasa dipojokkan, karena antara guru dan murid itu ada kesepakatan. Ketika murid terlambat, murid harus mengerjakan ketinggalannya di jam istirahat. Murid juga sudah tahu bahwa kalau terlambat dia harus melakukan itu. Jadi dampaknya emang murid tidak akan merasa direndahkan, tapi di sini murid akan memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan. Guru tidak menunjukkan sesuatu yang emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi negatifnya tetap murid dibuat tidak nyaman karena harus tinggal di kelas pada waktu istirahat untuk mengerjakan tugas. Jadi posisi posisi pemantau itu sebetulnya sudah cukup baik, tapi tetap ada saat di mana murid tetap merasa tidak nyaman. Yang terakhir itu posisi manajer atau posisi yang diharapkan ibu lakukan ketika murid-murid ibu melakukan
perilaku yang negatif. Seorang manajer itu kan mengelola. Nada suara biasanya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Biasanya guru sebagai posisi manajer akan berkata, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Terus jawaban Adi, "Tahu Pak, jam 7. Selanjutnya guru bertanya lagi, "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Terus Adi menjawab, "Saya bisa menanyakan kepada teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal." Guru, "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah kamu besok ada masalah untuk kamu bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" "Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu." "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki." Dalam posisi manajer, guru itu menawarkan apa yang harus dilakukan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau dalam posisi pemantau, itu guru langsung memberikan konsekuensinya, apa yang harus dilakukan. Tapi dalam posisi manajer, justru yang harus dilakukan itu dikembalikan lagi kepada anak. Sehingga anak yang mengutarakan. Jadi bukan terbebas dari konsekuensi, bukan. Posisi manajer, konsekuensinya itu justru dikembalikan lagi kepada anak. Sehingga anak merasa punya pilihan, merasa dengan sadar sendiri apa yang harus mereka lakukan. Itu mungkin posisi ketika guru berhadapan dengan perilaku murid yang negatif. Jadi ada 5 posisi kontrol, mulai dari penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, sampai manajer. Dalam menumbuhkan budaya positif, mungkin kita diharapkan berposisi sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, terakhir itu tentang segitiga restitusi. Di sini ada pertanyaan pemantik. Dalam sebuah acara ulang tahun, teman yang Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Atau pertanyaan yang lain, pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Kira-kira Bapak Ibu kalau pada posisi ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bisa mungkin ada yang mau berbagi? Ada Bapak Ibu yang mau berbagi tidak? Menurut pendapat saya, harusnya ganti rugi. Ganti rugi. Ya. Terus ada yang lain? Pak Mamat mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, kita lanjut saja Bu. Kebiasaan bila ada seseorang salah pada kita ketika menawarkan sebuah tindakan, itu kemungkinan besar jawaban Anda akan menolak tawaran itu, akan bilang tidak usahlah, tidak apa-apa, lupakan saja. Kebiasaan selama ini itu seperti itu kebiasaannya. Jadi bila ada orang yang berlaku salah kepada kita cenderung langsung memaafkan, membuat mereka tidak nyaman. Atau bisa juga kita cenderung fokus pada kesalahan yang mereka buat, tidak mencari bagaimana mereka memperbaiki diri. Kadang kita lebih fokus bagaimana mereka membayar ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kita lebih suka mereka membuat menjadi impas
itu menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Nah, kalau dalam restitusi itu beda. Ketika anak melakukan perilaku atau perbuatan yang negatif, kalau menurut definisi ini, di sini restitusi itu kan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari definisi ini, itu kita dapat mengambil kata kuncinya yang pertama, memperbaiki kesalahan. Jadi dalam restitusi fokusnya bukan tindakan, bukan apa yang harus dilakukan, tapi justru fokusnya pada memperbaiki kesalahan mereka. Terus yang kedua itu kata kuncinya mengembalikan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak berbuat perilaku negatif, anak itu justru dikembalikan kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik. Itu restitusi. Selanjutnya di sini restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam proses restitusi itu ada proses kolaboratif, tentu antara murid dan guru. Biasanya itu dalam restitusi justru mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka buat. Jadi menawarkan, jadi bukan kita yang memberikan sesuatu yang harus dilakukan, tapi justru harus datang dari murid itu sendiri. Nah, di sini ciri-ciri restitusi. Pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, dalam restitusi guru tidak mengarahkan untuk membayar ganti rugi, misalkan berupa uang, atau misalkan menebus kesalahan. Jadi, tidak seperti itu. Jadi, fokusnya bukan pada menebus kesalahannya, tapi justru fokusnya pada memperbaiki kesalahan itu. Terus restitusi memperbaiki hubungan. Seperti tadi, ketika anak melakukan restitusi, justru anak dikembalikan pada kelompoknya dengan perilaku atau karakter yang lebih kuat, lebih baik. Hubungan mereka tetap berjalan dengan baik. Terus restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kalau restitusi menggunakan paksaan itu bukan restitusi tapi konsekuensi. Justru restitusi itu biasanya guru akan berkata seperti ini, Bapak tidak mempermasalahkan apa yang kamu lakukan. Kamu orang tidak lebih suka kamu bisa berubah. Jadi orang tidak terlalu peduli dengan kata minta maaf dari kamu. Justru orang akan lebih peduli dengan apa yang kamu lakukan lebih baik. Jadi itu tawaran. Selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dalam restitusi anak itu mencoba mengomentari diri sendiri, bukan mengomentari orang lain. Karena kan kalau justru orang yang bahagia itu orang yang bisa mengevaluasi diri sendiri, tapi orang yang tidak bahagia justru mengevaluasi atau mengomentari orang lain. Selanjutnya, restitusi itu fokus pada solusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi fokusnya bukan pada kesalahannya, tapi justru fokusnya bagaimana si anak memperbaiki kesalahan itu. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kadang kan banyak biasanya kita ketika ada murid yang terlambat misalkan menyuruh dia untuk di luar kelas, atau misalkan ada anak yang selalu berisik ketika belajar, itu memisahkan dia di belakang.
Nah, kalau dalam restitusi tidak seperti itu. Justru anak tetap pada kelompoknya, tapi dia mendapatkan karakter yang lebih baik. Nah, ini proses segitiga restitusi. Jadi restitusi itu dalam bentuk segitiga. Yang pertama, sisi pertama itu menstabilkan identitas. Artinya, anak dibuat tidak merasa bersalah berlebihan. Jadi itu menstabilkan identitas. Karena kalau anak justru merasa bersalah berlebihan, justru itu akan menuju pada identitas yang gagal. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah tentu misalkan tadi seperti menurut teori kontrol bahwa setiap tindakan manusia baik dan buruk itu ada tujuannya atau ada alasannya. Di sini kita validasi. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi mereka melakukan hal negatif itu? Ini dalam validasi tindakan. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan yang sudah disepakati kita atau sepakati mereka ketika membuat keyakinan kelas. Sekedap deui Pak, mangga we pilih eta mah. Sekedap deui. Sisi dalam menstabilkan identitas, intinya jadi murid berusaha supaya guru berusaha supaya murid itu tidak merasa bersalah berlebihan. Biasanya kata-kata yang dilontarkan guru bisa seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi dalam menstabilkan identitas, guru mencoba supaya anak tidak jatuh mentalnya, supaya anak tidak merasa direndahkan. Karena kalau mereka merasa bersalah berlebihan, justru identitasnya gagal. Kemungkinan kalau identitas gagal, mereka itu akan menyalahkan orang lain atau biasanya itu mempertahankan diri. Tapi kalau dengan menstabilkan identitas, mereka tidak akan seperti itu. Sisi yang kedua itu validasi tindakan. Seperti yang tadi saya bilang bahwa setiap orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, ada alasannya. Di sini kita menggali apa alasan mereka melakukan perbuatan yang negatif itu. Bapak Ibu guru bisa misalkan berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau misalkan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri, kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi dalam validasi tindakan itu kesalahan, betul itu kesalahan, tapi biasanya guru menggali kenapa atau alasannya apa mereka melakukan hal tersebut. Itu dalam validasi tindakan. Yang terakhir itu menyanyikan keyakinan. Ketika langkah pertama identitas anak sudah stabil, yang kedua perbuatan yang salah sudah divalidasi, baru kita bisa menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Misalkan apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, misalkan apa nilai-nilai yang kita yakini telah sepakati bersama. Jadi dalam segitiga restitusi, anak diajak pertama untuk menstabilkan identitas, kedua untuk memvalidasi perilaku yang salah, yang ketiga untuk menghubungkan dengan keyakinan kelas yang mereka buat. Setelah itu Bapak Ibu baru bisa misalkan apa yang bisa kamu perbaiki dari perilaku hari ini. Nah, mungkin itu salah satu bagaimana menghadapi perilaku murid yang negatif dengan restitusi, bukan dengan hukuman atau konsekuensi. Baik, Bapak Ibu mungkin
dari saya dicukupkan sampai di sini. Apabila ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan tentang apa yang saya sampaikan tentang budaya positif, menumbuhkan budaya positif di kelas. Ada Bapak Ibu, misalkan ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Saya, Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur yang telah membawakan paparan tentang budaya positif. Alhamdulillah, apa yang barusan Bapak paparkan, saya paham. Saya sangat memahami tentang perkembangan pendidikan, khususnya dikaitkan dengan merdeka belajar. Cuma ada mungkin beberapa hal, mungkin ini hanya pasti kepada Bapak Ibu dan setelahnya mendapatkan paparan budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan di sekolah itu mengarah kepada apa yang barusan paparan, sehingga di sekolah itu menjadi suatu yang sekarang terkenal dengan sebutan sekolah ramah anak. Kemudian yang saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak yang telah memberikan paparan tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas tanggapannya dan tambahannya. Ya mungkin dari saya sendiri mencobalah mengajak untuk membuka ruang berkolaborasi atau dialog positif dengan rekan-rekan sejawat saya, baik itu yang senior-senior saya ataupun teman-teman sejawat sebaya saya. Jadi insya Allah lah saya juga bisa menerima kritikan, saranan, atau kita juga bisa bergeraklah bersama-sama dalam menumbuhkan budaya positif di kelas-kelas kita, sehingga anak-anak itu lah istilahnya perilaku mereka itu berdasarkan motivasi yang tadi yang paling tinggi, yaitu bahwa yakin apa yang mau mereka lakukan itu karena yakin itu sesuatu yang baik, sehingga motivasinya motivasi paling tinggi. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada Bapak Ibu, karena ini sudah 1,5 jam, saya tutup saja, gak apa-apa. Foto bersama dulu Mangga Bu, atas ieu teh nuju di naon ku abi teh direkam. Da kangge keperyogian dokumentasi. Mohon sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, dan juga rekan-rekan sejawat yang sudah bisa bergabung. Ini mungkin saya sharinglah, berbagi apa yang saya dapatkan dan apa yang sudah saya lakukan di kelas saya sendiri. Mudah-mudahan ini jadi awal dari kolaborasi kita, mungkin khususnya di guru-guru di Kecamatan Pamungpeuk, sehingga ayolah kita bergerak bersama-sama menuju kemerdekaan dalam belajar. Sekali lagi terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu biasa
sama-sama Ibu.